Materi prinsip dasar penjumlahan. Hal yang harus diperhatikan dalam prinsip dasar penjumlahan adalah jika suatu pekerjaan pertama dapat dilakukan dalam N1 cara dan suatu pekerjaan kedua dapat dilakukan dalam N2 cara dan kedua pekerjaan tidak dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan, maka seluruh pekerjaan dapat dilakukan dalam N1 ditambah N2 cara. Agar lebih memahami materi, perhatikan contoh berikut ini. Suatu jurusan matematika harus mengirim seorang wakil untuk mengikuti suatu pertemuan ilmiah yang diambil dari kelompok dosen yang berjumlah 50 atau kelompok mahasiswa yang berjumlah 400. Dapat dilihat, pekerjaan pertama adalah memilih satu dosen dari 50 dosen yang dapat dilakukan dalam 50 cara. Dan pekerjaan kedua adalah memilih satu mahasiswa dari 400 mahasiswa yang dapat dilakukan dalam 400 cara. Dengan demikian dapat dikatakan pekerjaan pertama dan kedua tidak dapat terjadi bersama-sama karena perwakilan yang dikirim hanya satu orang. Sehingga banyaknya cara memilih seorang wakil adalah 50 ditambah 400 sehingga diperoleh 450 cara untuk mengirim seorang wakil untuk mengikuti suatu pertemuan ilmiah. Contoh berikutnya, dalam suatu ujian, setiap mahasiswa diminta mengerjakan satu soal dari 10 soal A atau 15 soal B. Dalam masalah ini, setiap mahasiswa dihadapkan dalam dua tugas. Tugas yang pertama, memilih satu soal dari 10 soal A. Dan tugas yang kedua, memilih satu soal dari 15 soal B. Karena banyaknya cara memilih satu soal dari 10 soal A adalah 10 dan banyaknya cara memilih satu soal dari 15 soal B adalah 15, serta masing-masing tidak boleh rangkap mengerjakan satu soal dari 10 soal A dan satu soal dari 15 soal B, maka banyaknya seluruh cara memilih satu soal adalah 10 ditambah 15 sehingga diperoleh 25 cara. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen.